Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Sutrisman dari SMP Negeri 2 Selajambe, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Kali ini saya sebagai supervisor pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartoman dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lego Kerang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Dan pada kesempatan kali ini saya sebagai coach di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khamis Gunawan dari SMPN 1 Atap Situ Gede. Saya CGP Angkatan 11. Saya di sini sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu semuanya, di sini saya akan berbincang dengan Bapak Cartoman sebagai coach. Assalamualaikum Pak Cartoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Entris. Oke, bagaimana kabarnya kali ini Bapak? Alhamdulillah Pak, kabar hari ini baik, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Pak? Ya, alhamdulillah, syukur kalau dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Oke, Bapak, sebelum kita melaksanakan Bapak yang nanti akan Bapak laksanakan, ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan kepada Bapak terkait kegiatan praobservasi ya Bapak ya. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana? Bapak sudah siap? Siap Bapak. Ya. Baik. Baiklah. Yang pertama adalah Bapak ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana Bapak? Baik Bapak, pada kali ini ya, barangkali mungkin saya ingin mengembangkan satu potensi, salah satunya adalah di kompetensi menyimak Pak. Oh ya, menyimak ya Pak ya. Oke, jadi dari kompetensi menyimak ya Bapak. Menyimak. Baik, berikutnya bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati Bapak? Barangkali sesuai dengan tadi apa yang saya katakan bahwa saya itu ingin di dalam menyimak itu betul-betul ingin betul-betul diamati Pak. Ya, oke, baik Bapak. Oke, yang kedua sudah ya. Kita lanjut yang ketiga, Bapak ada pertanyaan lagi. Yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bapak? Kalau menyangkut masalah penilaian Pak, terus terang saja ini menurut saya sangat urgen sekali Pak, karena sesuatu hal jika ingin melakukan apapun itu memang menyimak ini satu hal penting Pak. Barangkali penilaian saya ini sangat penting sekali Pak. Oh iya, betul, sangat penting, sangat urgen ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Berikutnya yang terakhir Bapak nih, yang terakhir ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bapak? Ya betul. Kalau harapan tentu saja Pak terkait dengan apa yang telah saya katakan tadi bahwa ada di fokus di menyimak, saya kira dengan adanya ini ada peningkatan dari hal menyimak salah satunya barangkali begitu. Ya. Baik Bapak. Oke, pertanyaannya sekitar itu saja Bapak. Ada 4 pertanyaan tadi sudah dijawab dengan lancar, dengan jelas oleh Bapak, dengan gamblang ya. Bapak selamat melaksanakan aktivitas coachingnya ya Bapak. Semoga berhasil. Saya di sini tetap untuk mengobservasi Bapak ya, membersamai Bapak. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan silakan. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kemis. Selamat siang Pak Sartoman. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu walau tidak secara langsung ya Pak ya. Iya baik Pak, saya senang Pak kita bisa bertemu dan bisa curhat Pak.
Ini dengan Iya, Pak betul. Oman yang luar biasa menurut saya. Makanya saya ini ada mengajak lewat SMS itu kan nge-WA ke Bapak itu untuk curcol itu Iya, Pak. Ya. iya, betul, betul. Keadaannya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya nak, apalagi kalau sudah ketemu dengan Bapak luar biasa Pak. Jadi auranya kena ke Alhamdulillah. saya. Siap. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang. Baik Pak, gini ya. Tadi kan katanya Bapak pingin bincang-bincang nih. Kira-kira nih, silakanlah Bapak curahkan apa yang akan Bapak katakan Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi yang luar biasa pada hari ini, siang ini. Ini Pak, kadang-kadang kemarin itu saya bingung kadang-kadang Pak, ini nelpon, SMS siapa yang bisa diajak yang saya ada terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah Pak. Ini loh Pak, kadang-kadang kita kan sebagai guru nih Pak, kadang-kadang nih kalau melihat pembelajaran itu kadang-kadang suntuk, apalagi dengan siswa yang kadang-kadang sepertinya malas, kemudian gimana ya, kalau belajar banyak yang mengantuk, itu tuh yang membuat saya kadang-kadang bingung, kadang-kadang ingin diungkapkan atau ingin dicurhatkan, didiskusikan dengan Pak Oman, itu Pak. Iya, baik-baik Pak. Ini topik yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Iya, namun ini mohon maaf ya Pak, waktu kita cuman 15 sampai 20 menit ya Pak ya. Ya baik Pak. Jadi tidak banyak itu untuk itu. Nah gini Pak, ini kira-kira capaian yang ingin Bapak miliki atau hasilkan dari diskusi ini apa Pak? Oke baik Pak Oman, ya betul. Waktunya tinggal paling berapa menit ke depan. Tapi saya sebelumnya ucapan terima kasih nih Pak. Ini saya di sesi pembicaraan dengan Pak Oman itu saya ingin apa ya namanya, mendapatkan pemahaman atau pengetahuan saya bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran itu aktif dan kreatif dan menyenangkan itu Pak. Di akhir ini saya ingin punya gambaran, mudah-mudahan di coaching dengan Bapak itu saya mendapat pencerahan gitu yang untuk saya, untuk kemanfaatan saya yang insya Allah mudah-mudahan berpihak pada murid juga nanti Pak. Oh begitu ya Pak ya, baik-baik nih. Ini memang tadi saya katakan ya, ini sangat menarik sekali ya, walaupun dengan waktu yang sedikit. Nah kira-kira nih Pak, bisa lebih dijelaskan tidak Pak, ini permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu apa? Baik Pak, ini gini Pak, saya dalam apa namanya? Oh ya, kalau belajar itu kan kadang-kadang nih kita sebagai guru nih, kalau siswa tidak aktif itu kan kadang-kadang nih kita juga merasa gimana gitu, ikut-ikut ada bahasa Sunda nama sewot gitu Pak. Jadi milu aura itu kan ada di kita ya gitu. Kadang-kadang ini anak tidak semangat, kita juga kan kadang-kadang tidak jadinya males kita mengajarnya. Padahal saya inginkan siswa itu kan kreatif, kemudian banyak aktif dalam pembelajarannya, tidak ada yang mengantuk gitu. Itu yang saya harapkan loh Pak. Jadi saya sudah beberapa kali mungkin mengajak siswa untuk fokus, untuk segala macam, tapi kadang-kadang saya juga bingung apa ya yang kekurangannya gitu Pak. Iya betul. Nih baik Pak nih, tadi kan Bapak menyinggung masalah anak ya dalam pembelajaran itu fokus atau tidak fokus ya, ini barangkali pemahaman Bapak nih anak yang bagaimana sih, yang anak yang fokus dan yang tidak fokus itu Pak? Kalau menurut pandangan saya ya, anak biar fokus dan pembelajaran menyenangkan itu kan ya di pikiran saya itu. Kalau pembelajaran itu anak-anak aktif bertanya, kemudian ketika berkelompok itu bertanya sesama temannya, kemudian aktif juga bertanya pada gurunya, kan kita juga senang. Jadi suasana kelas itu terlihat hidup loh Pak. Itu yang saya idam-idamkan gitu Pak. Betul, baik Pak. Ini sebetulnya ini hebat sekali Pak Kemis ini ya. Sebetulnya udah mengetahui sebetulnya dari apa yang harus dilakukan dan bentuk apa yang harus yang baik begitu ya. Namun ini kira-kira nih Pak, kalau misalkan nih saya punya grade dari 10 sampai 1 sampai 10 nih. Kira-kira nih titik ketidakfokusan anak didik Bapak ada di grade berapa itu Pak?
ada di level Untuk saat ini ya, saat ini ya kondisi saya itu mungkin grade anak-anak itu dari grade atau skalanya kalau nilai 1 sampai 10 itu ya mungkin posisinya ada di 5 lebih lah, tapi 6 tidak nyampe lah, kurang seperti itu. Karena memang suasana kan saya juga ikut terbawa suasana, jadi tidak agak kurang semangat kalau mengajarnya kalau melihat kondisi seperti itu. Jadi ada di 5,5 lah sekisaran itu. 5,5. Nah, itu dari keadaan siswa yang ada di grade level 5,5 itu, Bapak menginginkan naik di level berapa Pak itu? Ya setidak-tidaknya agak naik lah. Kita kan kalau proses itu kan tidak langsung cuk itu ujung-ujung ya Pak. Itu harus bertahap ya, saya minimal 7,5 atau itu udah menurut saya udah cukup bagus lah segitu ya. Karena yang penting saya setiap pembelajaran itu bertahap naik sehingga akhirnya sempurna gitu. Ada 7,5 lah sekitar, itu udah cukup menurut saya. Iya, baik. Wah, ini sekali lagi nih menarik sekali nih analisa Pak Kemis ini. Memang luar biasa. Terima kasih Pak. Sebetulnya ini Bapak itu udah ada di level guru yang sudah melakukan sesuatu hal yang mesti Bapak lakukan sebetulnya ya. Nih, alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali dan bahagia sekali karena memang hal ini memang harus maksimal Pak. Kita Bapak sebagai seorang pendidik tentunya. Nih, kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu nih, kira-kira terkait dengan permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini, apa saja yang telah Bapak lakukan Pak dalam menghadapi anak yang kurang fokus tadi Pak? Pertama yang lalu-lalu ya Pak, ya, ini saya sudah pernah melakukan begini Pak. Saya metodenya biasanya untuk tingkat SMP kan saya di SMP Pak, guru bahasa Indonesia. Nah, saya lebih ke untuk metode itu lebih ke inquiry learning atau PBL atau berbasis masalah. Ada 2 lah minimal itu. Kadang PJBL jarang digunakan karena memang ada hambatan waktu gitu. Yang terakhir biasanya saya juga dalam kaitan media pembelajaran. Ya medianya itu contoh kadang-kadang saya memakai video, kemudian yang lalu-lalu ya video, kemudian gambar, dan kadang-kadang juga suka diajak keluar lah biar rame-rame begitu. Itu yang saya sering lakukan gitu. Ya, baik. Jadi Bapak sudah melakukan sebuah usaha berarti ya Pak ya? Ya betul Pak, betul. Apa yang permasalahan yang sedang Bapak hadapi kali ini ya? Ya betul. Baik. Alhamdulillah Pak ya. Kembali ya, saya juga ikut senang bahwa Bapak itu betul sudah melakukan sesuatu dan Bapak sendiri sebetulnya sudah menemukan solusi. Ya terima kasih Pak, betul. Baru ingat Pak, ini pacar teman memberi gambaran saya, oh iya ya gitu. Ini baru ingat nih. Ya betul Pak. Iya betul. Ya itu memang sebetulnya solusi Pak itu ya udah Bapak lakukan itu. Nah, namun ini masih ada yang mengganjal nih Pak. Saya masih ada ini terkait tadi apa yang telah Bapak katakan ya terkait dengan yang Bapak lakukan gitu. Nih kira-kira siapa saja nih yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam apa yang telah Bapak lakukan tadi Pak? Baik. Dalam peningkatan untuk menjadi fokus belajar ya tentunya tadi. Oke, terima kasih. Ini jadi mengungkapkan mereview saya untuk rencana ke depan nih Pak Oman, luar biasa. Betul. Nah ini memang kalau pembelajaran itu pasti memerlukan kolaborasi ya Pak itu. Oleh karena itu saya akan mencoba nih dalam kegiatan nanti ya, itu perlu memang orang-orang yang membantu saya baik ide baik dalam nanti melaksanakannya ya itu. Pertama menurut saya yang pertama itu tetap saya harus, karena kaitannya untuk pembelajaran itu kan ada di kepala ya. Nanti saya juga harus minta bantuan terutama kebijakan ya, dari kepala. Itu saya mungkin butuh kebijakan dari kepala. Yang kedua juga dari guru-guru, nanti saya harus banyak diskusi kaitan pembelajaran dari teman-teman guru atau rekan saya, rekan guru itu kan kadang-kadang mungkin sudah menggunakan bagaimana nanti aktif tidak. Selanjutnya dari siswa juga saya harus bertanya juga tentang apa minatnya yang agar nanti pembelajaran itu menurut dia itu menyenangkan Pak. Nanti saya mungkin dipadukan dengan
keinginan anak-anak itu, minatnya itu Pak. Saya mencoba seperti itu. Jadi anak-anak saya pikir kepala, guru, kemudian anak-anak murid saya tentunya gitu. Betul. Nah ini tadi ya Pak ya, dengan rencana yang akan Bapak lakukan, kira apa nih Pak Bapak akan melakukan itu? Oh iya ya. Kapan ya? Oh iya, ini kan ada proses lupa. Kalau membuat rencana pembelajaran itu kan, saya tadi diawali sudah minta izin kebijakan kepada kepala. Mungkin nanti setelah ini saya harus berbicara ke kantor ya, ke Pak Kepala. Setelah itu saya mungkin nanti diskusi sama teman. Nah ini karena sama teman itu karena biasanya ya banyak acara dia juga ya, mungkin harus minta izin kapan dia siapnya. Mungkin lah 3 atau 4 hari ke depan, itu kan RPP mungkin 1 hari mungkin rencana itu. Mungkin 3 hari atau 4 hari ke depan Bapak, dari sekarang. Berarti Bapak tadi terlihat ya 3 perencanaan yang akan Bapak lakukan ya. Membuat perencanaan, lalu kolaborasi dengan kepala sekolah barangkali, lalu tindak lanjut dari apa yang akan Bapak lakukan untuk mengenapi anak itu. Ya, ini ya nih kalau boleh nih Pak ya. Ya boleh. Mas Adan, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Pak. Saya senang Pak dikorek. Kira-kira baik. Ini kira-kira Pak, dari ketiga rencana yang telah dan sedang dan juga akan Bapak lakukan nih, kira-kira yang mana dulu nih Pak yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu, ataupun memang mau ketiga-tiganya? Karena waktunya agak mepet mungkin ya Pak, karena saya ingin buru-buru anak saya itu kreatif, dan saya juga tidak malas lagi gitu kalau mengajarnya itu loh Pak. Ini saya sih ya nanti pilih itu bagaimana, ini harus kerjasama dulu sama teman kayaknya nih rekan, karena selain ini mungkin 2 ya, tetap kepala minta izin, kemudian kepada teman saya diskusi agar pemahaman saya tentang kaitan pembelajaran strategi dan media pembelajaran itu dapat meningkatkan siswa yang aktif kreatif itu. Betul. Mungkin itulah saya akan mencoba lah gitu. Baik. Begini ya Pak, ini satu lagi nih Pak, nih sangat menarik nih Pak ya. Banyak juga boleh Pak. Kalau waktu panjang saya masih ingin bincang-bincang ini sama Pak Kemis ini. Begini Pak nih, bagaimana nih Bapak memastikan apa yang akan Bapak lakukan itu berhasil Pak? Dengan tadi kegiatan pembelajaran, kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat ini Pak. Ya ini terutama rencana untuk pembelajaran yang efektif dan aktif kreatif itu ya, itu mungkin saya harus terutama ini harus segera mendapat izin tuh atau kebijakan, karena memang itu kan tidak lepas kalau di sekolah itu ya dari kepala. Kemudian ini juga saya harus mengorek atau diskusi alot nih sama teman-teman rekan itu, dia yang pernah melakukan pembelajaran yang mana yang sukses, kita saya adopsi loh di ATM lah, seperti itu. Kemudian saya harus merancang bagaimana itu pembelajaran yang disesuaikan dengan minat siswa yang tadi hasil diskusi itu. Mungkin itu harus saya komitmen agar saya itu dapat tercapai apa yang saya inginkan gitu. Mungkin itu Pak. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini kebetulan kebutuhan waktu juga mungkin kita dibatasi ya Pak ya. Iya Pak. Ini sekali lagi saya sangat senang sekali nih bisa berbincang Pak Kemis ya. Apalagi tadi saya mendengar Pak Kemis sudah menemukan solusi ya, menemukan solusi langkah yang tepat ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Kemis alami ya tadi terkait dengan ketidakfokusan atau kurang minat pembelajaran di siswa itu. Semoga apa yang akan Pak Kemis lakukan ini menjadi sebuah motivasi besar Pak, dan harapan hasil yang luar biasa dan sukses. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya begitu ya, dan barangkali itu untuk ke depan saya tunggu Pak nih bisa bincang-bincang kembali sama Pak. Nanti saya ditelepon lagi lah. Pak, ini saya hasilnya seperti ini lah gitu. Insya Allah Pak. Ya, sama-sama terima kasih. Saya juga ucapkan sama Pak Kemis yang sudah mempercayai saya untuk menjadi rekan berbicara barangkali ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Saya mohon maaf nih Pak, kalau banyak salah kata dan belas sikap.
Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman, ya Pak Kemis. Baik Pak Kemis. Bagaimana keadaannya? Sehat Pak. Oke, setelah Bapak melaksanakan proses coaching tadi ya sama Pak Kemis, Bapak sebagai coach, kemudian Pak Kemis sebagai coachingnya, tentu di sini pasca observasinya ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita diskusikan ya Bapak ya. Iya, baik. Ya. Begini Bapak, jadi berdasarkan tadi setelah saya mengamati proses dari coaching antara Bapak dengan coach Bapak, yaitu Bapak Kemis Wigunawan, ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan atau juga ungkapkan ya Bapak ya. Yang pertama adalah bagaimana Bapak ini menilai sendiri performa dari atau dalam kompetensi yang Bapak ingin capai tadi. Oke, bisa diulang ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi ya. Nah, Baik Pak, terima kasih ya atas waktunya, dan memang kalau masalah penilaian ya Pak, apa yang telah saya lakukan saya kira sudah maksimal Pak, karena tadi saya mencoba ya untuk melakukan hal itu, sudah mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga Pak Kemis tadi sudah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Pak Kemis lakukan, dan juga Pak Kemis juga sudah bisa mengungkapkan solusi yang Pak Kemis sendiri lakukan. Ya, baik. Jadi kompetensi dari Bapak tadi yang dikembangkan oleh Bapak adalah berkaitan dengan kehadiran penuh ya, kemudian juga menyimak, itu bisa tercapai dalam proses coaching ini ya Bapak ya. Iya, betul. Ya, siap. Berikutnya Bapak ada pertanyaan lagi, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya, ini kenapa saya menilai seperti itu Pak, karena tadi ya sesuai dengan apa yang saya inginkan, bahwa dalam pelaksanaan coaching ini saya ingin meningkatkan kompetensi menyimak barangkali ya Pak ya. Dan dalam pelaksanaannya saya kira itu sudah terlihat lah, bahwa antara saya sebagai coach dan Pak Kemis sebagai coach itu sudah saling menyimak penuh. Terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan dengan jawaban yang tepat barangkali. Baik, bagus Pak Dartoman ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga Bapak ya. Baik Pak. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, boleh. Saya senang sekali. Oke. Ya, tadi saya mengamati ya, tadi pada saat Bapak melaksanakan coaching ya, sudah melaksanakannya dengan baik ya, dengan melakukannya dengan baik, dengan kehadiran penuh, kemudian juga ada proses menyimaknya di sini ya Bapak ya. Itu betul. Sudah sesuai lebih tinggi lah dari standar yang kita rujuk ya barangkali. Oke, berikutnya misalkan namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebetulnya Bapak ya, masih bisa dikembangkan, misalnya tadi dalam present ya, kehadiran penuh ya. Oke. Kan berarti tidak baik Bapak, jadi sudah baik tetapi perlu gregetnya tuh. Jadi gregetnya gitu ya. Jadi kita harus fokus kepada coaching kita, jangan sampai kita meleng ke sana ya sedikit. Nah, jadi harus benar-benar 100% Bapak. Nah, begitu ya. Itu saja barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan pra-observasi ya Bapak ya. Kemudian ada hal-hal yang tadi saya tulis juga Bapak di dalam catatan saya, di dalam format penilaian ya, rubrik penilaian. Ada beberapa hal ya, baik pra supervisi, kemudian pas supervisi, dan juga pasca supervisi ya Bapak. Jadi semuanya sudah Bapak lakukan dengan sangat baik sekali, tapi perlu ditingkatkan lagi yang hal dalam
kehadiran 100%-nya itu ya Bapak ya. Jadi lebih greget lagi lah pokoknya nanti. Jadi kalau kita menghadapi seseorang, kita harus fokus 100% kepada orang tersebut ya. Jangan sampai ada Betul. meleng-meleng Bapak. Itu Ya. saja barangkali Bapak bisa dipahami. Siap Bapak, bisa insya Allah. Ya, terima Baik. kasih Pak atas itunya Pak. Saya sangat senang sekali Pak dengan adanya di pasca observasi ini ya Pak ya. Karena memang itu sebuah kekhawatiran sebetulnya Pak. Kenapa dikatakan sebuah kekhawatiran? Karena kadang-kadang kita berpikir kita sudah bersikap sudah sesuai, ternyata ada hal-hal yang kurang ya Pak itu. Dan dengan Siap. adanya perpanjangan ini mudah-mudahan menjadi sebuah peningkatan yang baik tentunya ya Pak. Terima kasih sekali. Oke. Baik Bapak ya. Itu saja barangkali Bapak ya apa yang bisa saya sampaikan dalam namanya supervisi ini Bapak ya. Mudah-mudahan bisa kita tetap bekerja sama Bapak untuk perbaikan kedepannya dalam pembelajaran kita ya Pak. Mohon maaf Baik, barangkali banyak salah-salah nih Pak. Mohon ya, maaf yang sama-sama Bapak. sebesar-besarnya. Ya, Niat saya bukan menggurui, niat saya bukan apa-apa, tapi kita sharing informasi, kolaborasi demi pendidikan Indonesia, demi siswa-siswa kita ya Bapak ya. Terima kasih ya, banyak ya. Bapak atas perhatiannya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cartoman dari calon guru penggerak Angkatan 11 SDN 1 Lego Kerang, Kabupaten Kuningan. Pada praktek kali ini, saya berperan sebagai supervisor atau pengamat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisri Gunawan dari SMPN 1 Atap Situ Gede, merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya di sini sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antri Sutrisman, berasal dari SMP Negeri 2 Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Sekarang saya selaku coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kemis. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Aduh, selamat siang juga Pak Cartoman. Hari ini keadaannya alhamdulillah baik. Ya, baik Pak nih ya. Begini ya Pak ya, terkait dengan katanya Bapak mau melakukan coaching nih sama Pak Entris ya. Betul ya Pak ya? Iya, betul Pak, betul sekali. Nih, oke ya, sebelum proses coaching dilakukan nih Pak ya. Ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh ya? Boleh Pak, sangat boleh malahan. Ya. Nih, ini Bapak dalam coaching ini apa ya? Ini kan Bapak berperan sebagai coach ya, Ya, betul Pak. Pak Andris berperan sebagai coach ini. Ini nanti saya akan ikut mengamati nih Pak di pelaksanaan coaching yang akan Bapak lakukan. Ya baik Pak, terima kasih malah saya senang Pak. Jadi nanti Pak Kemis akan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian yang saya miliki, dan saya juga akan menilai langkah-langkah apa yang Bapak sebagai coach lakukan tentunya. Ya, baik. Sesuai alur tirta tentunya Pak ya. Ya betul Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih loh Pak. Itu ya, kebaikan saya sendiri Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak. Nah, lalu nih Pak, saya juga akan mengamati apa yang akan nanti Pak Entris katakan ya sebagai jawaban dari pertanyaan yang Bapak lontarkan ya, dan responnya akan bagaimana, lalu Pak Entris juga akan seperti apa gitu. Nah, nih namun ini sebelum dilaksanakan proses observasi ya Pak, nih kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan atau yang ingin dihubungkan, dikembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang mudah-mudahan
ini untuk menjadi panduan saya nanti ketika mengcoachi Pantris. Memang perlu diketahui dulu Pak, Pantris kemarin memang ada ngobrol-ngobrol dengan saya, katanya Pak ini saya tolong di coach ini, di coaching katanya untuk pikirannya lebih segar, seperti dicas lagi katanya, tolong nanti bantu. Nah, oleh karena itu saya laporan juga ke Bapak untuk mengobservasi sebagai atasan saya Pak. Oke, kompetensi yang akan dikembangkan untuk diri saya pribadi itu pertanyaan yang berbobot Pak. Di situ biar nanti bisa memancing Pak Koci itu, Pantris khususnya itu bisa keluar semua ide-idenya. Itu semua muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap langsung spesifik sehingga Pak Pantris itu dapat menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Itu aja mungkin ya kompetensinya. Jadi intinya kompetensi yang ingin kembangkan itu pertanyaan yang membobot sehingga nanti Koci dapat timbul potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu Pak. Baik Pak nih. Baik ya, jadi kompetensinya adalah ingin bagaimana si Koci ini betul-betul mengungkapkan yang sebetulnya barangkali ya Pak ya. Memang orang itu sulit kan untuk mengeluarkan itu. Baik Pak nih, bagus sekali nih. Nih kira-kira indikator capaian utamanya nih Pak, indikator capaian utama dari itu bagaimana Pak? Oke, indikator keberhasilan ketika saya mengcoaching Pak Pantris itu satu, ya terutama Pak Pantris itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi berkat coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Jadi ketika Pantris dapat menemukan solusinya, kemudian dia expert atau mengeksplor diri itu sehingga dia menemukan segala yang ada dan dia segala yang ada dalam dirinya sehingga nanti pembelajaran dia sendiri yang mencapai sesuai keinginan nanti dia pembelajaran yang ingin diajarkan kelas itu seperti apa itu. Jadi iya betul. Jadi lebih ke apa yang akan Coach lakukan itu kita motivasi tinggi ya. Kali itu pertanyaan itu Pak. Baik Pak ya, terima kasih ya Pak ya, Bapak telah menjawab semua pertanyaan saya ya. Nanti silakan Bapak lakukan proses coachingnya ya, dan saya akan mengamati ya Pak ya perjalanan coaching yang akan Bapak lakukan. Baik, berarti itu saja ya Pak ya, biar tidak menyita terlalu banyak waktu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pantris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat Pantris? Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah sehat Pak. Samulingan. Oke baik, alhamdulillah Pak. Ini pantesan kelihatannya ceria nih hari ini Pak. Siang ini sangat ceria. Alhamdulillah Pak. Ya betul. Sesuai sampai ke sini ada impact dari warnanya Pak. Ini saya senang sekali, ini berarti membuktikan Bapak ceria banget hari ini. Iya Pak, siap. Baik Pantris, ini saya mau diskusi nih dengan Pantris kemarin, soalnya Pantris kan capri saya ya Pak, katanya mau di coaching, ada permasalahan. Coba tolong ceritakan itu apa tuh, mau ceritakan apa? Ya begini Pak, jadi kalau dari segi penampilan kayak nggak ada masalah ya Pak sebetulnya. Ya, betul. Tapi padahal luar biasa Pak, banyak masalahnya Pak. Ya, begini Pak, jadi saya ingin bercerita tentang murid Pak. Oh ya, di kelas. Jadi di kelas itu ketika kita mau melakukan pembelajaran, aduh saya paling bingung Pak. Jadi kelas itu kadang kotor sekali Pak, kotor sekali. Sampah kadang ada yang di depan, di lantai, di belakang, dan yang paling saya pusing itu banyak sampah di kolong meja Pak. Oh iya, lanjut. Itu yang merupakan permasalahan Pantris ya? Betul Pak. Oke baik Pantris, ini kita kan waktunya tadi sudah ada error, ada apa ya, ini ada hambatan-hambatan biasa terkait dengan jaringan ya.
Ini waktu Betul. kita kan tidak banyak, jadi ini ada waktu 10 sampai 15 menitan ya. Oke, baik Pak Antris, mau tanya nih dari pembicaraan kita nih, sesi kita diskusi nanti. Apa yang mau didapat dari kita obrolan kita berdua ini? Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol dengan Bapak, saya timbul muncul solusi Pak Oh, dari solusi. permasalahan yang saya ungkapkan tadi Pak. Oke, baik Pak Antris. Itu nanti mudah-mudahan ya Pak, saya berusaha Amin, membantu amin. Bapak ini nanti. Oke, baik Ya. Pak Antris, bisa lebih diceritakan secara lebih detail tentang permasalahan itu, coba seperti apa Pak? Ya, jadi gini Pak, jadi permasalahan ini kan sekolah saya tuh kan sedang adiwiata Pak nih. Ya. Jadi kami sedang mengajukan ke tingkat provinsi gitu Pak. Dan targetnya kan sekolah itu kalau sekolah adiwiyata harus bersih Pak. Betul, betul. Ya, harus bersih. Bukan hanya mau dinilai saja, keinginan saya sih, keinginan teman-teman juga sama semuanya, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Bukan hanya dinilai saja bersihnya, tapi saya ingin kebersihan itu menjadi budaya pada anak-anak atau warga sekolah semua, termasuk guru-guru juga Pak. Jadi, tapi kalau melihat keadaan sekarang, justru budayanya itu belum muncul Pak. Jadi anak-anak kalau jajan sembarangan, sampahnya dibuang lung aja di mana, di lingkungan, kadang di luar, kadang di kelas itu Pak. Padahal di depan sudah disediakan itu tong sampah atau tempatnya sudah jelas Pak. Itu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Antris. Ini Pak Antris, saya mau tanya nih. Ya. Itu kan permasalahannya seperti tadi ya, saya dengar budaya sampah yang budayanya masih jauh ya dari harapan Pak Antris ya. Iya Pak. Iya benar Pak. Mau bertanya nih, menurut Pak Antris sendiri, ideal Pak Antris nih dalam pikiran Pak Antris nih, yang ideal itu biar terhadap budaya sampah itu agar nanti kelasnya bersih itu ideal dalam pikiran Pak Antris itu seperti apa sih, mendambakan seperti apa itu kelas itu? Ya, saya sih mendambakannya gini Pak, jadi budaya positif yang kita pelajari di modul yang telah lalu ya, bisa diterapkan oleh kita semua ya, warga sekolah termasuk anak-anak, kita guru-guru juga sama. Jadi bukan kita hanya penilaian saja yang kita harapkan, tetapi ingin jadi budaya lah Pak. Jadi ingin budaya itu terlihat di antara kita warga sekolah itu Pak. Jadi kalau jajan pedulilah, jadi ingat sampahnya kemanain sih. Jadi udah tidak harus disuruh lagi teh Pak. Saya inginnya seperti itu Pak. Kesadaran diri. Oke, baik Pak. Ya. Ini saya tangkap nih Pak Antris. Pak Antris itu kan katanya ya, Pak. Jadi inginnya nih, berarti idealnya itu Pak, itu harus jadi mempunyai kesadaran sendiri terhadap budaya sampah itu ya. Ya bersih ya. Ya Pak. Iya betul Pak, betul. Oke, Pak. Baik. Nih kalau saya bertanya nih, untuk kondisi saat ini loh Pak Antris, menurut Pak Antris itu kalau 1 sampai 10 ya. Kalau tadi kan ideal Pak Antris itu katanya harus punya kesadaran sendiri, itu kalau umpamanya nilainya 10 nih. Untuk keadaan sekarang itu di sekolah Bapak itu di skala berapa loh Pak Antris? Oke. Ini kalau diskalakan ya Pak, dari 1 sampai 10, saya kira 6,5 kayaknya Pak. 6,5. Iya, 6,5. Oke, baik. Padahal itu sudah bagus kalau menurut penilaian ya. Iya, tapi kalau menurut saya masih kurang Pak. Masa sekolah adiwiyata provinsi budayaannya, budaya kebersihannya gitu. Ya, baik. Kurang menurut saya. Oke, baik. Nih Pak Antris, untuk ini kan Pak Antris itu kan kondisi sekarang itu 6,5 ya, 6,5 ya? Iya, betul, 6,5. Tuh, Pak Antris itu mendambakan ke angka berapa lah, akan meningkatkan dari 6,5 itu ke angka berapa yang Pak Antris inginkan gitu? Ya, saya sih mendapatkannya 10 Pak. 10. Bahkan kalau bisa 10,10 Pak. 10,10. Iya. Itu luar biasa Pak. Ya, oke. Itu Pak Antris, saya tanya selanjutnya itu bagaimana nanti cara meningkatkannya coba Pak Antris, untuk level 10 itu apa yang ingin Pak Antris tingkatkannya gitu, seperti apalah gitu ya. Jadi sebetulnya ada rencana gini Pak, jadi saya punya rencana nih. Jadi saya ingin membiasakan nih, jadi kalau kita melakukan pembelajaran tuh sebelum pembelajaran Pak, tapi kalau bekerja sendiri sayanya nggak cukup Pak, nggak mampu. Jadi ingin ada sebuah kebijakan dari sekolah atau lembaga untuk membiasakan pada guru-guru
sebelum belajar itu kita bebersih dulu di Ya, lingkungan kelas minimal tuh ya 5 betul. menit saja untuk Mm-mm. membersihkan itu. Itu yang pertama, Pak. Ya, terus Yang lanjut. kedua, mungkin ada rencana saya ingin mengadakan lomba kebersihan deh, Pak. Karena karena budaya ini dihasilkan dari pembiasaan yang cukup lama, Pak. Jadi kalau sifatnya sporadis itu tidak bisa kayaknya, Pak. Jadi harus continue, Pak. Oke, baik. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Antris. Ini saya lihat perencanaannya luar biasa sampai ada tentang ini yang akan dilakukan itu tentang kebijakan ya Pak Antris. Iya, iya, Kemudian Pak. akan melakukan lomba kebersihan. Terus satu lagi tuh Iya, apa Pak. ya tadi teh? Yang Ya, yang tadi pembiasaan, Pak. Pembiasaan kelas kebiasaan ya ya. sebelum belajar. Ya, kebiasaan. Sebelum Oke. belajar Oke, baik. 5 menit untuk bebersih dulu, Pak. Jadi ingin diberlakukan untuk semua guru melakukan hal tersebut, Pak. Sebelum belajar, kalau sebelum bersih nggak boleh belajar. Yang kedua adalah tadi lomba kebersihan antar kelas, Pak. Baik Pak Antris, ini menurut Pak Antris sendiri di antara tiga ini nih, mana yang paling menurut Pak Antris sendiri yang paling penting, yang akan segera, yang memungkinkan untuk terlebih dahulu dilakukan menurut Pak Antris nih? Ini kan Ya, yang mana coba Pak Antris? siap. Jadi yang paling terdekat mungkin yang bisa kita cepat lakukan ya, karena ini prosesnya bisa langsung terasa lah. Kita ingin setiap mulai pembelajaran itu, Pak. Jadi setiap mulai pembelajaran itu harus dilakukan itu. Pembersihan dulu. Kebersihan, gerakan kebersihan 5 menit itu, Pak. Oke, baik Pak Antris. Oke, Pak Antris, menurut Pak Antris sendiri ya, itu kan akan dilakukan ini yang paling memungkinkan itu yang gerakan 5 menit sebelum belajar ya, itu ya? Iya. Betul? Betul Pak? Iya, betul Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Betul Pak. Oke, Pak Antris, kira-kira menurut Pak Antris nih, ini rencananya kapan nih? Rencana akan dilakukan kegiatan gerakan apa namanya, kebersihan 5 menit sebelum belajar itu, kapan akan dilakukannya? Iya, baik Pak. Jadi kan kebetulan besok tanggal muda ya Pak, bulan Oktober, September, Oktober ya Pak. Biasanya di sekolah saya ada rapat evaluasi bulanan Pak. Jadi setiap awal bulan atau akhir bulan, kalau nggak akhir pasti awal ya. Jadi ada rapat awal bulan. Nah, nanti di dalam rapat tersebut saya akan mencoba untuk mengungkapkan gagasan saya tersebut dan mudah-mudahan bisa disetujui Pak, supaya bisa diterapkan segera Pak. Oke, baik, ini luar biasa, ini berarti sudah terkonsep sekali ya Pak Antris. Betul Pak. Oke, baik Pak Antris, saya mau tanya nih, kira-kira kalau untuk, kan rencana Pak Antris itu gerakan 5 menit sebelum belajar ya, kebersihan itu ya? Iya. Ini kira-kira agar program Pak Antris itu terlaksana itu, siapa kira-kira yang dibutuhkan lah mendukung Pak Antris itu? Siapa? Iya, siap Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi saya akan coba berbicara dengan kepala sekolah sebelum nanti rapat ya Pak. Jadi koordinasi dulu dengan kepala sekolah supaya nanti di dalam rapatnya sudah ada konektivitas ya antara saya, ibu saya dengan kepala sekolah. Karena bagaimanapun gagasan itu harus kita sampaikan terlebih dahulu kepada pucuk pimpinan kita ya Pak. Jadi jangan sampai kita ke yang lain gitu. Paling itu yang pertama ke kepala sekolah, dan nanti di dalam rapat tindak lanjutnya saya akan ungkapkan di dalam rapat tersebut kepada rekan sejawat Pak. Oke, baik, luar biasa Pak Antris, keren sekali menurut saya, itu budaya yang paling baik menurut saya untuk kemajuan sekolah kita. Oke Pak Antris, ini waktu kita kan tidak banyak ya, ini ada berapa menit lagi, ini saya akan dua pertanyaan lagi ya. Menurut Pak Antris nih, jadi agar kita nanti program kita itu kan agar terlaksana ya, itu menurut Pak Antris komitmen apa nih agar nanti agar pelaksanaan 5 menit sebelum belajar itu terlaksana atau tercipta? Apa komitmennya? Iya, baik Bapak. Komitmennya nanti kalau sudah disetujui program ini dalam rapat kepala sekolah dengan warga sekolah semua, akan sekaligus dibentuk komunitas praktisinya Pak. Jadi komunitas praktisi di sini menggeluti tentang kebersihan tersebut Pak, secara keseluruhan.
baik. Nah, nanti kita akan membuat laporan setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau 1 minggu sekali kan rutin ya Pak, Iya, jadi iya, betul. berkesinambungan. Oke. Jadi karena masalah kebersihan ini masalah kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tunggu-tunggu 1 bulan ya pasti balak lagi gitu Iya, ya. betul, betul, Mungkin betul, Pak. seperti itu Pak, dalam bentuk pertanggungjawabannya adalah membentuk komunitas praktisi yang akan melaporkan setiap 1 minggu sekali Pak. Oke, baik. Seperti itu Itu Pak. sudah betul, 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 Pak. Ini luar biasa nih rencana. Oke, Pak Antris, coba Pak Antris hari ini, menurut Pak Antris nih, kita udah panjang lebar ya diskusi ya. Mungkin ini udah Iya, iya lebih Pak. nih, 15 menit malah lebih nih Pak Antris. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik Pak Antris. Ini saya mau nanya nih satu lagi lah. Apa yang Boleh didapat Pak. dari obrolan kita ini hari ini? Dari obrolan kita Iya, berdua itu apa yang didapat menurut Pak Antris? iya. Baik Bapak. Nah, dari obrolan kita tadi sebetulnya sebelumnya saya punya masalah ya Pak. Tapi setelah Ya, ngobrol dengan Bapak beberapa menit, padahal ternyata permasalahan yang saya ungkapkan tadi ternyata bisa dijawab dengan sendirinya oleh saya ya. ya, ya. Allah luar biasa Bapak, terima kasih banyak. Barangkali itu Pak. Oke, Jadi saya oke. bisa memecahkan dengan memunculkan solusi sendiri Pak ternyata. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Antri, saya tunggu nanti actionnya lah. Minggu depan kita Siap Bapak. bincang-bincang lagi ya Pak Antri. Siap Bapak, siap. Oke, terima kasih Pak Antri atas kesempatannya meminta saya untuk mengcoach Bapak. Saya senang sekali Pak hari ini bisa berdiskusi dengan guru hebat seperti Bapak. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya dan juga bimbingannya Pak. Terima Ya, terima kasih. kasih sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kemis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chartoman. Alhamdulillah. Sehat Pak. Sehat-sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali nih bisa bertemu Pak Kemis kembali ya dari beberapa waktu yang lalu kita ketemu dan kita bincang-bincang dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Iya betul Pak. Terima kasih loh Pak telah hadir dalam acara observasi tadi Pak. Saya di kelas Ya, agak dikit gugup sih ada Bapak nih waktu didengar betul. ada di samping saya melihat saya mengcoaching Pak Antris ya. Iya, iya, baik Pak. Iya, sebetulnya memang ini kita saling saling menopang ya Pak ya Iya, antara iya. tugas juga Bapak sebagai coach dan Pak Antris juga sebagai coach ya di sini sebagai pengajar ya guru dalam ini. Begini Pak nih, tadi pada saat coaching ya terkait indikator capaian yang eh, Pak Kemis inginkan ya, Pak Kemis ingin kembangkan ya. Kira-kira bagaimana nih menurut pandangan Pak Kemis sendiri tentang perkembangan atau indikator yang ingin dicapai Pak Kemis ini? Udah Nah, berhasil atau memang belum gitu? menurut saya agak pede Pak karena kemarin kan ke Bapak sudah diberitahu lah. Kemudian Iya, antrisnya juga menurut saya luar biasa juga dia mengungkapkan segala iya, macam iya, sehingga pertanyaan yang berbobot saya itu muncul menurut pendapat saya karena memang saya juga iya, belajar dari coachingnya Pantris itu. Jadi menurut iya, saya ya betul. alhamdulillah lah performa walaupun mungkin belum sesempurna karena memang baru kali ini mungkin saya mencoba Baik, mengcoach dengan model seperti ini Tirta itu ya. Itu mungkin, iya, tapi menurut baik. saya ada Baik nih. perubahan lah. Iya, baik-baik. Nih, namun begini Pak nih, kira-kira apa sih sebetulnya Bapak yakin itu bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan yang Bapak capai, Pak? Eh, saya merasa yakin karena tadi melihat Pak Entris sebagai coach itu dia sendiri yang menemukan jawaban solusi-solusi dari apa yang menjadi persoalan dia sendiri gitu. Kemudian Pak Entris juga makan luar biasa itu menurut pendapat saya dia dia rencananya kemudian idenya itu yang membuat saya bahagia itu kan mungkin tidak lepas dari pertanyaan yang mendorong dia agar terus dia mengeksplor potensi dia sendiri gitu menurut pandangan saya itu Pak mohon maaf jika Iya, memang betul. itu hanya kan subjektif Pak.
Iya iya betul. Jadi memang mungkin tadi capaian Pak Kemis kan ingin melontarkan pertanyaan yang berbobot barangkali Iya ya iya tujuan betul Pak. utama. Itu betul Pak. Dan dengan pertanyaan itu Pak Entris juga bisa mengungkapkan secara utuh barangkali permasalahan yang dia miliki barangkali ya Pak. Iya gitu Dan Pak. juga tidak sampai itu saja, tapi dengan pertanyaan yang luar biasa mungkin Pak Entris juga dengan tanpa sadar bisa mengungkapkan solusi sendiri barangkali ya Pak ya. Iya betul Pak. Tadi saya lihat ekspresif banget itu Pak Antis sampai wah luar biasa nanti budaya di sekolahnya mungkin gitu. Baik. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak apa yang telah Bapak lakukan ya dalam kegiatan coaching ini ya. Mm-mm. Apalagi tadi saya juga melihat ya dari pelaksanaan yang telah Bapak lakukan juga kehadiran yang utuh, lalu ada kedekatan ya, ada chemistry yang luar biasa saya kira karena kelihatanlah kedekatannya dengan pemanggilan-pemanggilan secara akrab gitu. Iya Jadi iya iya. tidak ada walaupun mungkin ada kalimat-kalimat yang seolah meragukan, ya itu wajar Pak. Sebagai manusia itu memang berhindar dengan itu Pak. Terima Ya, kasih Pak. Terima sebetulnya kasih. nih juga nih gini ya, boleh tidak kalau seandainya saya sampaikan catatan saya nih Pak dari Boleh hasil Pak. Boleh Pak. Saya ya. bahkan Pak sangat bersyukur karena memang itulah ya karena orang lain kan yang bisa menilai diri saya pribadi ya untuk kemajuan saya pribadi tentunya gitu ketika memang Iya, iya, jadi saya tidak usah capek-capek menilai mencari kesalahan saya. Terima kasih Mas saya. iya, iya. Baik Pak Kemis ya. Ini sedikit catatan saya ya sesuai dengan rubrik yang saya miliki tadi dari mulai awal ya Ya, kegiatan supervisi. Ini terkait tadi Pak Kemis menanyakan ya indikator pencapaian kepada coachnya, lalu identifikasi permasalahannya sampai terungkapnya sebuah solusi yang coach itu mengungkapkan sendiri ya, ya. dengan sampai kan meyakinkan hal itu kapan dilakukan dan bagaimana secara kontinu akan dilakukan Pak. Itu memang sudah fokus betul ya, sudah terlaksana dengan baik ya. Fokus kehadiran juga sudah penuh ya. Lalu tadi ya mendengarkan aktif juga sudah baik ya. Namun ini Pak nih ada sedikit ya yang perlu Bapak tingkatkan lagi ya. Ya baik Ini Pak. kalau sebetulnya kalau secara langsung barangkali tidak akan terlihat ya Pak ya. Ya betul Namun betul. kalau itu akan terkena sebetulnya hal ini. Ya baik. Tadi memang untuk pertanyaan sudah baik Pak. Saya kira pertanyaannya sudah berbobot. Kenapa dibilang berbobot? Karena apa yang ingin kita inginkan itu bagaimana seorang coach mengungkapkan solusinya dan itu sudah pernah berarti pertanyaannya memang luar biasa. Namun tadi kembali ya ini di keaktifan mendengar nih Pak ya. Ya Sebetulnya baik. mah bukan mendengar barangkali. Ya baik. Mungkin ada responnya. Jadi ketika si coach berbicara itu usahakan kita kalau bisa utuh Pak sebetulnya. Kalaupun tidak sesekali kita melihat mukanya. Iya Jadi betul Pak. jangan sampai kita malah seolah-olah orang itu sedang berbicara bukan dengan kita gitu. Nah itu Betul. mungkin satu yang harus kita tingkatkan, Pak. Karena Baik. memang hal ini merupakan sebuah hal yang sangat penting saya kira. Itu Terima mungkin kasih. catatan saya miliki ya Pak ya. Tapi secara keseluruhan sudah. Itu hanya di bagian-bagian saja sebetulnya, tidak seutuhnya. Tadi di awal sudah ada, di akhir sudah ada. Cuman tadi di pertengahan ada seolah-olah tidak ikut dalam pembicaraan itu gitu. Tapi sekali lagi terima kasih ya apa yang telah Pak Kemis lakukan itu sangat luar biasa sekali dan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya Pak Kemis lakukan sebagai coach. Barangkali itu Pak ya catatan saya nih ya yang Ya betul. tadi dalam. Namun ini sekali lagi sebelum saya pamit ya, ini ada satu hal yang akan saya tanyakan nih Pak ya. Masih barangkali dalam proses ini ya. Ini kira-kira nih setelahnya Bapak melakukan kegiatan coaching ini, Mm-mm. kira-kira peningkatan kompetensi yang seperti apa yang akan Bapak terus lakukan? Ya baik. Eh, Terima kasih Pak Certoman luar biasa telah mengobservasi saya atau mengamati saya sehingga saya tahu kekurangan yang saya lakukan tadi.
Memang Baik, betul baik. tadi ya saya memang mengcoach baru memang 1 kali Pak mengcoach itu, sehingga saya kadang-kadang bingung apa nanti harus memikirkan pertanyaan yang memang tadi yang merupakan kelemahan. Ternyata kelemahannya di kehadiran penuh ya, itu kehadiran penuh Baik. saya, sehingga saya tidak memandang atau tidak kurang komunikasi dengan baik mata atau apanya ke Pak Entris. Karena memang ada hal juga dengan Pak Entris, itu kan senior saya, jadi ada rasa kurang percaya diri saya Baik, itu baik, jadi iya. untuk bertanya. Tetapi dalam hal ini saya sudah meyakinkan diri, pede, percaya diri. Walaupun demikian mungkin itulah kekurangan. Terus yang menurut saya alhamdulillah gitu, kaitan tadi kompetensi pertanyaan bobot tadi berdasarkan pengamatan Bapak juga katanya baik ya, alhamdulillah. Mengenai tindak lanjut tentang kekurangan, insya Allah saya akan mempertebal kepercayaan diri saya ketika berhadapan dengan guru yang lebih senior dari saya. Mungkin itu Pak Entris, saya akan mencoba Pak Oman, mungkin itu saya akan mencoba akan dengan lebih baik sekali gitu. Terima kasih. Baik Pak, ya rencana yang bagus karena memang yang namanya kesuksesan itu adalah langkah yang terus-menerus dilakukan Pak. Ya, bukan baik hari ini gitu ya. Kalau baik hari ini itu adalah cermin kesuksesan masa depan sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya nih ya. Mohon maaf sekali lagi barangkali menyita waktu pekerjaan Bapak nih. Saya sudah melakukan observasi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bermanfaat nih, khusus bagi saya sendiri ya, bagi Bapak Kos juga Pak Andris tentunya nih sebagai objek kita yang ingin mengembangkan potensinya di dunia pendidikan tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebersamaan dan keberhasilan. Amin. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kemisu Gunawan dari SMPN 1 Atap Situgede, merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Di sini saya sebagai supervisor. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Entri Sutrisman dari SMP Negeri 2 Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Saya CGP Angkatan 11. Terima kasih. Di sini saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tartuman dari SDN 1 Gokerang, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya sebagai coaching. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Entris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, baik. Ini saya dengar-dengar Pak Entris ini sudah siap dengan segala macam untuk perbaikan coachingnya ya. Saya dengar nih ada informasi kemarin ya. Betul, Bapak. Oke, baik. Iya, betul, Pak. Betul. Oke. Ini dalam rangka apa tuh Pak? Bapak mengcoach Pak Cartoman itu yang Bapak impikan itu? Iya. Jadi kebetulan ini program sekolah ya yang akan segera dilaksanakan supervisi Pak. Jadi akan segera dilaksanakan supervisi, tentunya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, dalam hal ini kompetensi yang coba saya gali, yang saya kembangkan di sini adalah tentang kehadiran penuh, Pak. Wah, luar biasa. Jadi Pak Entris, saya untuk membantu Pak Entris itu yang harus dikembangkan itu kompetensi yang mana coba Pak Entris? Iya. Siap. Di sini saya coba kembangkan untuk Bapak bantu saya untuk kembangkan tentang kehadiran penuh, Pak. Oke,
kehadiran penuh ya Pak Antris. Iya, betul Pak. Baik Pak Antris, tapi sebelumnya ya mohon maaf ya, kita saling belajar, Baik. bukan tadi menggurui atau apa ya, kita saling belajar dari Iya Pak. masing-masing. Oke baik Pak Antris, terima kasih untuk dikembangkan tadi kehadiran penuh ya. Oke Iya, baik. iya Pak. Itu kehadiran penuhnya yang menurut Pak Antris itu rasakan yang yang akan harus saya amati untuk membantu pengembangan kompetensi Pak Antris itu bagian mananya loh Pak, kehadiran penuhnya yang Bapak Ya. rasakan itu? Ya mungkin kita harus fokus ya Pak. Jadi baik kita sebagai coach dan juga coachee harus fokus. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik barangkali ya Pak. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Terus juga termasuk coachee-nya juga. Di coaching-nya juga saya harapkan untuk bisa menjadi seseorang yang 100% lah kehadirannya. Jadi fokus, intinya fokus Pak. Baik Pak Antris, itu penilaiannya menurut Pak Antris sendiri yang akan dikembangkan itu bagaimana Pak Antris? Penilaian untuk menilai bahwa Pak Antris itu sudah meningkat, tentu yang Bapak Antris akan lakukan atau dikembangkan Pak Antris itu seperti apa? Penilaiannya, apakah penilaian seperti apalah gitu yang akan dikembangkan? Iya, penilaiannya dari dari nanti pas praktek supervisinya Pak. Jadi pas dia meresponnya bagaimana, apakah ya baik, apakah dalam bahasa Sunda malaweng atau bagaimana. Nah itu. Jadi baik. Dalam kehadiran penuh itu Pak. Oke, saya konfirmasi ya Pak Antris, berarti Pak Antris jika coaching-nya responnya cepat dan baik itu dianggapnya berhasil, berarti Pak Antris itu ya? Iya Pak, betul. Oke, baik. Ini harapannya ke coaching-nya seperti apa loh Pak Antris, ketika harapan ke coaching dan harapan Pak Antris itu seperti apa loh ketika nanti pelaksanaan itu berlangsung, pelaksanaan coachingnya itu berlangsung, harapan Pak Antris seperti apa? Ya, harapannya mungkin seperti praktek-praktek sebelumnya. Jadi saya berharap coaching itu nanti kalau ada permasalahan yang dia ungkapkan nanti bisa juga selain mengungkapkan permasalahan juga bisa menghasilkan solusi sendiri Pak. Baik. Dengan nanti saya mencoba meng-coach Bapak tersebut. Baik Pak Antris, karena waktunya mungkin Pak Antris juga akan mempersiapkan segala sesuatu untuk meng-coach Pak, tadi siapa, Pak Cartoman ya? Pak Cartoman Pak, betul Pak. Baik, untuk segala persiapannya mungkin saya nanti ikutlah ke dalam percakapan itu, ikut mendampingi ya, mengamati lah Pak Antris. Oke, mungkin itu saya juga di situ nanti akan juga untuk dokumentasi, saya mohon maaf nanti merekamnya Pak Antris. Baik Pak, dengan senang hati Pak. Oke, baik Pak Antris, selamat bekerja, selamat bekerja, mudah-mudahan sukses ya sesuai rencana ya Pak Antris ya. Amin, amin Pak, amin. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi pasca Pak Antris melakukan coaching lah. Oke baik, selamat. Siap Pak. Oke baik, selamat, mudah-mudahan Pak Antris sesuai harapan Pak Antris untuk meng-coach Pak Cartoman. Baik Bapak, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, baik Bapak. Selamat siang Bapak, Pak Cartoman. Siang Pak Andris, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Oman kali ini? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik ya, walaupun mungkin sedikit ada yang kurang baik-baik saja Pak gitu, tapi alhamdulillah secara baik Pak. Sebaliknya Pak, bagaimana? Oke, sama alhamdulillah dalam keadaan baik juga Bapak. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun, dan itu yang kita harapkan ya Bapak ya. Dengar-dengar Pak Oman itu tadi katanya ada bisik-bisik seperti itu ya. Ada permasalahan sedikit ya Pak ya. Betul Pak. Betul Pak, ini betul sekali nih. Sebetulnya saya senang sekali Pak nih kali ini bisa
berbincang dengan Bapak nih Pak. Nih sedikitnya mungkin saya pingin curhat sebetulnya. Oh iya, betul Ya. curhat ya. Nah, Oke, berarti boleh Ini ngobrol saya- kita boleh ngobrol ya Pak ya sekarang Pak. Boleh. Oke, ya. Baik Bapak, jadi sebetulnya pertemuan kita ini tidak lama ya Pak, jadi paling 10 menit atau 15 menit ya Pak. Jadi butuh Iya. kesepakatannya. Apakah sepakat Bapak kita akan berbincang selama itu ya Pak? Baik Pak, saya sepakat ya. Siap. Baik Bapak, jadi pembicaraan kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak. Ya. Dan betul, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Oman itu ada sedikit kendala di kelas atau bagaimana, saya lihatnya seperti itu. Dan juga tadi berbisik bahwa Pak Oman itu ya ada permasalahan sedikit katanya ya. Dan apa permasalahannya sih Pak? Apa yang yang mengganggu ke pikiran Bapak tentang pembelajaran atau apa yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Ya, terima kasih ya Pak ya. Begini Pak Antris, sebetulnya sebenarnya nih kemarin tuh saya habis memahami ya sebuah materi pembelajaran ini, terutama yang berkaitan dengan yang kaitannya dengan kurikulum Merdeka ini ya Pak ya. Ini Betul. terkait dengan pembelajaran yang harus berdiferensiasi. Iya Pak. Nah, ini saya mencoba Pak melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, melakukan kegiatan yang kontennya itu berbeda-beda. Gitu. Namun yang saya rasakan itu dan saya mencoba di kelas 6 nih Pak saya terapkan. Namun yang saya rasakan itu malah pemahaman materi siswanya itu malah berkurang Pak. Saya juga merasa dalam melakukan kegiatan ini, saya merasa kegiatan ini saya lakukan sendiri tuh Pak, karena sulitnya untuk berkolaborasi dengan yang lain. Sebetulnya yang jadi kenapa tadi saya bilang kurang baik itu salah satunya adalah guru lain itu belum tersentuh Pak untuk melakukan itu. Jadi saya merasa sendiri melakukan itu. Kalau dilihat kan ini kemasan dalam sebuah cakupan kurikulum Pak. Iya. Jadi, seperti itu ya. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan Pak Oman ya seperti itu. Jadi ingin mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Seperti itu Bu. Benar Pak? Betul. Namun dukungannya dari guru-guru yang lain ternyata tidak sejalan barangkali ya Pak. Seperti itu ya Pak. Betul Pak? Iya, betul sekali Pak. Baik Bapak, jadi membuat juga Pak Oman kurang bersemangat juga tentunya ya, kalau tidak ada dukungan dari teman-teman yang lain. Jadi dalam hal ini yang harus dimaksimalkan dalam pembelajaran. Oke Pak Oman, baik ya, saya sudah tahu jadi permasalahannya seperti itu. Baiklah, jadi sekarang dengan adanya permasalahan tersebut, kira-kira ada solusinya nggak menurut Pak Oman untuk mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut? Baik Pak, sebetulnya memang ini tuh ingin mencari solusi Pak. Ini bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa ya, lalu dengan tadi metode yang berdiferensiasi satunya, dan juga bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya. Walaupun pada ini ya saya sudah mencoba untuk melakukan beberapa hal sih sebetulnya Pak, kaitan dengan permasalahan yang telah saya lakukan. Ini salah satunya nih, saya mungkin melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi semakin banyak pendekatan terhadap siswa, dan juga mencoba untuk bagaimana mencari teman yang dapat diajak untuk berkolaborasi. Iya, mencari teman dan juga ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pak Oman ya. Jadi intinya ingin ada kolaborasi dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya Pak ya. Seperti itu barangkali ya Pak. Oke. Ya betul Pak. Betul ya. Ada hal-hal lain nggak Pak
selain itu yang bisa diungkapkan oleh Pak Oman tadi dalam upaya meningkatkan upaya kita untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Selain yang tadi diungkapkan, Pak. Sebetulnya ya mungkin juga termasuk Pak kurangnya dukungan sebetulnya Pak, karena memang hal ini perlu dukungan juga dari orang atasan, karena memang ini sebetulnya program sekolah gitu. Kita itu kan sebenarnya melakukan kegiatan program sekolah sebetulnya Mas. Namun dalam hal ini saya tadi bilang punya masalah, jadi saya merasa kok ini jadi beban saya pribadi gitu loh Pak. Jadi ketika saya hasil pembelajaran karena saya sedang mengaplikasikan sebuah materi, namun ketika meminta kerjasama dengan orang lain, seolah-olah orang lain ya udah itu pekerjaan kamu sendiri gitu. Lalu dari seorang pengambil kebijakan tidak ada istilahnya gimana ya? Kalau saya ingin gitu Pak ya, kalau boleh curhat dalam nih, sebetulnya saya inginnya tuh kalau bahasa Sundanya diraih Pak gitu. Oh iya gitu. iya. Dalam pekerjaan itu apa yang harus dibantu gitu, apa yang kurang, inginnya tuh saya tuh seperti itu Pak sebetulnya. Gitu. Iya. Betul Bapak. Jadi di sini kurang dukungan juga ya Pak. Jadi dari pemangku kebijakan di sekolah Bapak ya, barangkali seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Berikutnya Bapak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan nanti dalam bentuk rencana kedepannya untuk satu berkolaborasi dan juga menjalin kerjasama ya dari pihak pemangku jabatan supaya bisa mendukung dari program Bapak itu. Apa kira-kira? Sebetulnya yang sudah saya lakukan ini Pak ya. Sebelumnya mungkin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang betul-betul disesuaikan dengan keinginan anak sih sebetulnya. Saya mencoba untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pendek sebetulnya kepada siswa. Itu juga sebuah usaha apakah memang untuk menghadapi tadi si anak itu kenapa sih ketika saya melakukan kegiatan berdiferensiasi malah anak seolah sulit untuk memahami materi sih sebetulnya Pak. Itu ya pertama yang saya lakukan. Yang kedua juga saya sebetulnya sering ya kalau ini memperlihatkan bahwa saya berusaha untuk aktif agar ada teman saya itu ya minimalnya ada yang bertanya kenapa sih kamu seperti itu gitu. Jadi sebagai pembuka agar saya itu mudah untuk masuk ke dunia mereka, ya inginnya tadi ingin bisa berkolaborasi gitu. Mungkin langkah-langkah yang telah saya lakukan itu Pak di antaranya. Wah, luar biasa ternyata Pak Oman ya. Tadi Bapak ada permasalahan di awal tentang kesulitan ya dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan anak-anak yang kurang mendukung juga. Kemudian juga dari pihak pemangku jabatan juga kurang dukungannya ya Bapak. Tapi ternyata Bapak sudah melakukan hal-hal yang luar biasa yang sudah dicoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ya Bapak. Dan juga ada rencana tadi ya, ada rencananya akan dilaksanakan seperti itu terhadap siswa dan juga pemangku kebijakan ya. Oke Bapak, mungkin itu ya ternyata Bapak tadi di awal mengungkapkan permasalahan, ternyata di akhir di sini Bapak juga bisa memberikan solusinya ya Pak dengan tidak sadar. Nah, bukti tanggung jawab Bapak nanti ya Pak, bukti tanggung jawab Bapak nanti di dalam pemecahan masalah ini mau seperti apa Bapak? Dalam tanggung jawabnya nanti. Kalau memang untuk masalah tanggung jawab ya, karena mungkin di sini saya juga merupakan sebagai penanggung jawab utama ya Pak. Kenapa bilang seperti itu? Karena saya yang membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya. Iya. Yang mungkin salah satunya tadi langkah konkret juga saya berusaha ingin melakukan, sudah mengelompokkan siswa tadi gitu kan, dengan memberikan KPD yang sudah berdasarkan pemahaman siswa gitu. Juga di sini juga saya ingin melibatkan guru lain atau dalam hal ini guru kelas ya, guru kelas mudah-mudahan
guru kelas dari 1 ke 6 juga bisa ikut berpartisipasi, dan mudah-mudahan kepala sekolah juga sebagai pemangku kebijakan bisa melihat ini sebagai fenomena sekolah, Pak, bukan fenomena kelas lagi. Itu barangkali yang saya inginkan, Pak, itu. Baik, Bapak. Wah, luar biasa ya. Oke, usahanya sudah luar biasa dalam mencari solusi dari permasalahan Bapak sendiri ya, Bapak. Jadi langkah yang akan Bapak laksanakan itu saya yakin akan berjalan dengan sangat baik dan pastinya akan berdampak baik untuk sekolah ya, dan juga terutama untuk anak-anak atau siswa kita yang menjadi tujuan kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah, tujuan akhirnya adalah untuk para siswa kita ya Bapak ya. Apalagi untuk usaha Bapak menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya sangat berguna sekali untuk siswa itu ya Pak ya nanti. Jadi nanti setelah tahu solusi seperti itu, langkah berikutnya akan bagaimana Pak? Jadi apakah akan dibicarakan dulu dengan pihak sekolah atau bagaimana Pak? Betul Pak, untuk masalah itu mungkin saya akan memulai untuk menghubungi wali kelas ya, utamanya itu untuk wali kelas, karena memang ini juga merupakan buat tanggung jawabnya juga gitu kan. Lalu setelah itu juga mungkin saya akan berbicara kepada kepala sekolah ini kira-kira bagaimana nih dengan hal yang akan saya lakukan dan yang telah saya lakukan tentunya, karena apa yang sudah saya lakukan juga masih harus dalam tahap pemantauan barangkali ya, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama barangkali gitu. Mungkin hal yang akan saya lakukan diantaranya hal-hal itu Pak, dalam menunjang tadi pencapaian pembelajaran yang ingin mencerdaskan anak tentunya. Betul Bapak, betul. Wah, super sekali Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan solusi yang Bapak ajukan, yang dengan solusi yang Bapak ungkapkan tadi, mudah-mudahan yang tadinya tidak semangat, yang tadinya lesu ya, kurang semangat dalam pembelajarannya, untuk anak-anak ini bisa tambah semangat lagi ya Bapak ya. Nah, betul sekali itu yang Bapak ungkapkan itu. Nah, bagaimana nih sekarang kondisi Bapak nih? Tadi kan ada yang mengganjal nih. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal dalam hati ataukah sudah lega Pak perasaan Bapak sekarang? Mungkin secara chemistry juga Bapak bisa melihat ya, sebetulnya nih saya bukan sedikit lagi sebetulnya saya senang nih Pak, karena salah satu tujuan saya ingin dirangkul itu seperti ini Pak. Baik. Karena kadang-kadang semangat orang itu menurun, tapi ketika ada seseorang yang memberikan masukan atau memberikan semangat, ternyata semangat itu tumbuhnya dari diri kita sendiri Pak. Dan alhamdulillah tadi secara tidak sadar saya mengungkapkan apa yang telah saya lakukan ternyata nggak salah-salah betul gitu kan gitu. Namun dengan adanya perbincangan ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak, membantu sekali terhadap semangat dan untuk kerja terus Pak, intinya gitu. Siap, baik, alhamdulillahirabbil alamin Pak. Berarti sekarang sudah baik ya Pak kondisinya? Alhamdulillah. Hatinya sudah asik, sudah baik, sudah tidak ada yang mengganjal lagi ya Pak ya. Jadi apakah ada yang ingin dibicarakan lagi mungkin selain tentang hal tadi? Mungkin untuk sekarang cukup Pak ya. Namun barangkali nanti ke depan saya mohon kesediaannya, barangkali nanti nanti saya kontak ulang Pak ya. Kita ingin terus berbicara. Sebetulnya pingin terus Pak. Gitu. Ya Bapak, baik Pak Kartoman, saya akan dengan senang hati ya, dengan senang hati dan selalu terbuka ya untuk Bapak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak ya, karena sudah secara gamblang menceritakan permasalahan dan juga secara tidak langsung juga bisa memecahkan permasalahannya dengan sendirinya, dengan solusi yang brilian, dengan ide-idenya yang bagus, yang baik. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti nanti di tingkat sekolahnya ya Bapak ya, dan semata-mata untuk kemajuan para siswa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Oman atas waktunya. Oke, sukses selalu ya Pak Oman ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi lebih semangat lagi Bapak ya.
Amin, Oke. amin, amin. Ya, Atur nuhun, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak. Eh, baik, Pak Antris, bagaimana nih perasaannya setelah mengcoaching Pak Chartoman? Oke, Bapak, alhamdulillah lah. Jadi sudah lega lah sekarang Bapak. Jadi apa yang dikeluhkan, apa yang diragukan oleh apa namanya guru-guru saya ternyata bisa terpecahkan dengan sendirinya, Pak. Nah, ada Alhamdulillah. permasalahan, tentu ada solusinya di sini. Alhamdulillah, Pak. Oh, hebat ini. Terima kasih loh Pak Antris, sebagai ini memang layak menjadi kepala sekolah terbaik nih se Kabupaten Kuningan. Karena ini saya lihat ini Pak Antris juga gurunya itu luar biasa di coachingnya sampai dia menemukan sendiri itu. Ya, hebat, hebat. Betul, Pak. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan dapat menular atau memberikan supervisi ke guru yang lain ya Pak Antris. Ini sebanyak keren. Betul, Bapak, betul, betul, betul sekali, Bapak. Terima Oke, kasih. baik Pak Antris. Boleh nih saya nanti berbincang-bincang nih terkait dengan proses coaching Pak Antris. Tadi saya mengamati juga ya. Boleh ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Oke. Ya, silakan, Nih Pak. sekarang perasaan Pak Antris melihat si coach atau guru ini Pak Chartoman itu, ini saya menanyakan dulu kesan perasaan Bapak seperti apa dulu dah. Ya, senang sih, Pak. Senang. Senang sekali, gembira lah, senang. Oke, baik, Lihat yang ini kalau sudah senang, ini menurut saya luar biasa. Ini karena pencapaian betul, yang Pak. terbaik adalah kesenangan kita. Ya senang kita mudah-mudahan berimbas kepada yang di coachingnya juga ya Pak. Amin. Oke, baik Pak. Iya, Pak, betul. Oke, baik. Pak, menurut Bapak nih tadi dalam proses coaching itu ya Pak, itu performa Bapak itu dalam meningkatkan kompetensi yang tadi Bapak sebutkan itu kan apa namanya kehadiran penuh ya, itu seperti apa Pak? Iya. Performa Bapak itu. Dalam kompetensi yang saya ingin capai ya tadi tentang kehadiran penuh, mudah-mudahan dan menurut penilaian diri saya sendiri sih udah tercapai Pak dengan sangat baik barangkali. Karena saya sebagai coach juga hadir penuh, fokus kepada coach saya, termasuk juga coach saya juga fokus kepada saya tanpa menghiraukan yang lain. Jadi kita fokus ke pembicaraan Pak. Jadi dengan indikasi itu ya saya nilai ya sudah berjalan dengan baik Pak. Ya betul Pak, tadi saya lihat sudah sesuai prinsip Pak, sesuai prinsip coaching Pak. Tentang kemitraannya ada, tentang proses kreatif ada, kemudian tentang memaksimalkan potensinya juga sudah tumbuh tuh dari Bapak. Oke baik Pak, itu menurut Bapak sendiri tadi itu Bapak kan menilai menurut Bapak itu sempurna lah, baik lah gitu. Kenapa Bapak punya anggapan seperti itu Pak? Bisa ada alasannya? Ya, alasannya gini Pak, tadi Pak Chartoman itu kan sebelum di coaching itu kan dalam perasaan yang galau, yang kurang enak ya, tidak bahagia dan juga mempunyai permasalahan dalam pembelajarannya. Ternyata setelah selesai pelaksanaan coaching itu dia wah senyum-senyum gembira. Nah, itu juga indikasi barangkali dalam pencapaian ini Pak. Barangkali seperti itu Pak. Ya baik, itu pencapaian yang luar biasa menurut saya, sesuai dengan ekspektasi yang Bapak inginkan. Tadi kan tentang kehadiran penuh, itu luar biasa. Coachingnya juga saya memang mengamati juga Pak. Baik Pak. Ini boleh ya saya sampaikan ya. Saya tadi lihat Pak itu. Boleh Pak. Baik, saya lihat ini kalau tadi dalam tata urutan mengcoaching Pak Pak Chartoman ya, saya lihat dari urutan-urutan yang Tirta itu sudah sesuai Pak, mulai tujuan ada, kemudian identifikasinya muncul, terus rencananya juga ada, terus pertanyaan tanggung jawabnya juga ada. Itu sangat luar biasa menurut pendapat saya ya. Iya Pak. Ini Pak Antris, buka-buka dulu ya, nanti ini saya catat ya, siap, Pak. Ya. Siapa? Oke. Nih, dari urutan juga sudah sesuai, kemudian tentang kompetensi yang Bapak ingin capai juga sudah ada. Tapi ini saya
saya akan bertanya ini gini Pak. Menurut Bapak, ini kan tadi ada menurut Bapak sendiri bagaimana nih mendengar dari penjelasan saya itu tentang bahwa kompetensi Bapak sudah sesuai itu? Perasaan Wah, Bapak atau menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri? iya. Alhamdulillah Bapak, tentunya senang sekali Bapak. Tentunya senang sekali. Jadi apa yang kita rencanakan bisa berhasil, bisa tercapai dengan apa yang kita tuju. Nah, itu sebuah kepuasan tersendiri barangkali Pak. Sangat senang sekali Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Antris. Itu luar biasa. Saya tadi mengamati sampai gini terus, kemudian gini, saking saya terkesimanya ini memang layak menjadi kepala sekolah yang baik ini. Coachnya pertanyaannya sangat luar biasa menurut pendapat saya, sehingga Pak Iya Pak, ya. Terima kasih sampai mengeluarkan segala macam unek-uneknya. Oke, Betul, baik Bapak. Pak Antris. Ini Iya. tapi ini masukan aja ya Pak Antris ya. Iya Pak, untuk boleh Bapak, boleh. belajar ya Pak Antris. Oke, baik. Iya Pak. Itu tadi kelebihannya sudah luar biasa menurut saya. Tetapi memang ini dalam apa namanya menyimak aktif Pak. Ini memang sudah muncul, tetapi memang menurut pendapat yang saya tadi amati ya, itu ya, Pak Antris terbawa suasana Pak Cartoman. Jadi seolah-olah sehingga Pak Antris itu seakan-akan greget nih saya yang memberikan solusi, gregetan nih, sehingga melemparkan suatu seolah-olah nasihat. Tetapi pada yang lainnya sudah bagus memang, hanya itu saja. Jadi harus sebaiknya gitu, kita harus menahan diri, biarkan mereka sendiri yang belak-belakannya itu. Tapi ya itu saja menurut saya, sampai bingung Pak saya mencari kesalahannya apa gitu. Ternyata pas saya lihat-lihat, wah itu aja gitu. Itu menahan dirinya saja. Iya, baik Bapak, betul sekali Bapak. Yang Bapak rasakan ternyata saya rasakan juga sebetulnya Pak. Jadi greget gitu ya. Karena memang mungkin Bapak, ya karena memang nanti, Bapak ya terima kasih. Ini karena memang Bapak orangnya memang sensitif, bagus itu untuk kemajuan itu. Saya lihat seperti itu gitu. Memang iya Pak, betul Pak. Orangnya ingin membantu orang, jadi seolah-olah kita nih solusinya gitu. Ingin selalu cepat Iya, gitu. ya. Tapi siap, itulah baik Pak Antris. Oke, Pak Antris, untuk ke depan ini ya, ketika memang menurut Pak Antris ada rencana tindak lanjut untuk memperbaiki yang Pak Antris merasa harus dikembangkan lagi, apa tindak lanjutnya Pak Antris? Ya, tindak lanjutnya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan juga solusi yang tadi coach saya ungkapkan ya Pak. Jadi dalam memperbaiki permasalahannya itu bisa lebih meningkatkan dalam hal kolaborasi dengan rekan sejawatnya dan juga terutama dengan kepala sekolahnya, supaya pimpinannya bisa mendukung program dari coach saya tersebut Pak. Itu mungkin Pak. Baik Pak Antris, ini saya izin memberikan hasil supervisi saya ya nanti untuk perbaikan. Boleh Pak, boleh. Takut lupa Pak Antrisnya ya. Iya, siap Pak. Sampaikan ya. ini ya catatannya ya. Iya Pak, iya. Mangga Pak. Pak Antris, saya sih yakin lebih baik dengan daripada saya gitu nanti untuk mempelajarinya. Oke Pak Antris, kita nih sudah lumayan lama nih ya Pak Antris. Betul Bapak, betul. Oke Pak Antris, saya minta hari ini pembicaraan saya dengan Pak Antris dalam pasca observasi itu apa yang didapat Pak Antris? Ya, yang didapat saya tentu pengalaman Pak, pengalaman dan berusaha nantilah menjadi lebih baik lagi dengan pencapaian kita pertahankan. Kemudian kekurangannya mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan Pak. Itu semata-mata demi perbaikan dan juga kebaikan anak-anak kita di sekolah Pak. Oke. Itu barangkali. Terima kasih Pak Antris. Ini luar biasa, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik ya Pak Antris, yang untuk gurunya, untuk teman-temannya saya harapkan seperti itu, karena kita ini semuanya kan Pak Antris mengcoaching itu demi perbaikan pendidikan secara umum Indonesia, secara khusus untuk sekolah Bapak ya Pak.
Iya, Pak. Sampai jumpa Pak Antris di lain kesempatan. Baik, Bapak. Sama-sama, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.